Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jalan. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya, rekan-rekan ojol dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa sehat selalu dan diberikan Allah rezeki yang banyak. Hari ini saya mau menceritakan pengalaman pribadi saya, yang mana tempo hari saya divonis oleh dokter terkena penyakit kencing batu, di mana ada batu di sekitar ginjal saya gitu. Nah, ceritanya pada waktu itu kurang lebih di tanggal 5 saya posisi sedang ada orderan di Bandung, itu dekat Soekarno-Hatta, dan pada saat itu saya merasakan sakit di bagian area tempat buang air kecil. Pada waktu itu tidak hanya sakit di sekitar tempat kencing saya, juga saya merasakan pinggang yang begitu panas dan pegal, sampai pada akhirnya saya beranikan untuk meminta izin kepada penumpang untuk sejenak ke pom bensin buang air kencing. Ternyata ketika sudah melaksanakan masih terasa sakit, sampai akhirnya di tempat tujuan saya mengantarkan penumpang tersebut. Pada akhirnya coba untuk buang air ke masjid, dan ternyata setelah buang air malah mulai ada rasa mual. Akhirnya muntah, dan pada akhirnya saya memberanikan diri untuk pergi ke rumah sakit terdekat. Di sana kurang lebih ada 1 kilometer dari tempat tujuan saya sampai mengantarkan penumpang, ada salah satu rumah sakit swasta, yaitu Rumah Sakit Al-Islam. Saya langsung ke sana dan masuk IGD, dan alhamdulillah dengan saya memberikan acungan jempol kepada para perawat dan petugas medis yang ada di Al-Islam. Mereka sigap membantu proses saya ketika masuk ke IGD. Di sana saya dicek urin, kemudian dikasih obat penahan rasa sakit, dan dicek lab. Akhirnya diketahui bahwa saya menderita penyakit kencing batu, sehingga pada waktu itu diberikan obat dan diberikan anjuran apabila sudah selesai atau sudah habis obat untuk segera menemui dokter urologi. Betul, ternyata ketika sudah habis obat masih terasa nyeri di bagian area kencing. Kemudian saya memberanikan untuk meminta rujukan ke Paskes 1 untuk menuju ke rumah sakit yang ada fasilitas urologi. Singkat kata, saya ke Hermina, yaitu Hermina Sukabumi. Saya masuk ke urologi, dan di situ ternyata memang benar ada batu di area ginjal. Nah, pada saat itu dokter memberikan obat untuk 1 minggu supaya dilihat reaksi obatnya apakah ada perbaikan atau tidak. Dan ternyata setelah 1 minggu obat habis masih terasa. Kembali saya ke rumah sakit, dan dokter pun memberikan obat kembali, serta di USG dan di radiologi. Di radiologi saya di USG oleh dokter Toto, dan alhamdulillah dokter Toto memberikan saya pencerahan atau kepastian bahwasanya terjadi penyumbatan di daerah saluran kemih, dan juga ada batu di areal
ginjal sehingga harus ditindak. Setelah itu saya kembali ke dokter urologi, tepatnya ke dokter Maria, dan ternyata dokter Maria memberikan saran. Yang pertama, apakah saya siap untuk dioperasi, dalam hal ini untuk diteropong dan dilaser, atau saya dikasih obat dengan pertaruhan bahwa apabila saya diobat terus itu bisa jelek-jeleknya terkena lipat. Dan pada waktu itu saya memutuskan untuk siap dilaksanakan operasi, dan ternyata dijadwalkan pada tanggal 13 saya melaksanakan operasi laser untuk menghilangkan penyumbatan di area kencing saya. Singkat kata, pada tanggal 13 saya melakukan operasi dan ternyata memang terjadi penyumbatan, dan alhamdulillah berjalan lancar. Walaupun memang ketika pembiusan ya, itu saya mengalami hal yang kurang enak karena mungkin tegang pertama kali dioperasi sampai 5 kali. Saya sampai 5 kali disuntik bius karena tegang dan tidak rileks. Akhirnya dokter sampai 5 kali menyuntikkan biusnya. Karena apa? Karena kata dokter memang harus rileks supaya jarum suntik bisa tepat mengenai areal yang dimaksudnya. Mungkin yang sudah pernah merasakan operasi sesar pasti tahu percis bagaimana rasanya, dan memang ngilu ya, sampai saat ini juga saya rasakan ngilunya. Dan setelah 5 kali disuntik akhirnya berjalan dengan lancar. Dokter Maria melakukan operasi dengan penuh canda sehingga saya pun rileks melakukannya, dan di sana diperlihatkan di layar monitor bahwa memang ada penyumbatan di areal kencing saya, areal kantung kemih, dan dilakukanlah laser. Di situ saya bertanya ke dokter, "Dok, ini kayaknya gimanain sih, diteropong gitu atau diteropong itu di kamera doang atau gimana?" Ya dokter malah memberikan candaan kepada saya, "Ya kali diliatin doang," katanya. Pastinya langsung dihancurin atau langsung ditindak. Dan memang terjadi seperti itu. Setelah terlihat ada penyempitan di kantung kemih, akhirnya langsung dilakukan laser. Alhamdulillah setelah itu selesai pelaksanaan operasinya. Kemudian saya dirawat kurang lebih 1 malam. Tanggal 13 masuk, tanggal 14 sudah pulang. Kondisi juga baik, dan karena tidak ada yang karena saya ibaratnya sok-sokan lah ya, beranikan diri untuk membawa mobil ya. Jadi berangkat bawa mobil sendiri, pulang pun bawa mobil sendiri. Sampai istri saya ada rasa haru, ada rasa jengkel juga, karena ya dia mau bawa orang buat bawa mobil, saya malah nolak, malah pengen bawa sendiri. Ya udah deh, dibawa sendiri, nggak apa-apa lah. Ya cuman dikit doang ya kan, ibaratnya dari rumah saya ke Hermina kurang lebih cuman 1 kilo. Nah setelah itu saya istirahat kurang lebih berarti 2 hari di rumah. Dan karena memang kebutuhan, pada akhirnya pada hari Minggunya saya itu langsung berangkat ke Bandung untuk narik, ceritanya seperti itu. Memang konyol lah saya seperti itu.
Berangkatlah ceritanya saya ke Bandung pada siang hari di hari Minggu. Saya berangkat dengan niatan Bismillah buat ikhtiar keluarga, dan saya pun mulai narik. Ceritanya saya narik dari mulai Cianjur sampai Bandung tuh alhamdulillah tuh ada orderan yang masuk. Semuanya kurang lebih ada 3 sampai 4 orderan sampai malam. Dan luar biasa ternyata ya, bekas operasi atau habis operasi langsung narik selang cuman 2-3 hari gitu kan. Siangnya berangkat, malamnya pulang ke rest area. Luar biasa panas. Badan panas, pinggang juga panas, kencing pun ya ada campur darahnya ya kan, namanya juga habis operasi ya. Tapi lah saya niatan untuk berikhtiar mencari nafkah, ya dilanjutkan kurang lebih sampai 3 hari ya, karena rencananya itu ada kontrol selanjutnya atau kontrol pertama setelah pasca operasi. 2-3 hari pun sama. Setiap kali saya berangkat, saya kondisi fit dalam artian karena mungkin semangat mau cari uang ya, berangkat, pulangnya tuh sama kayak gitu. Tiap pulang badan terasa panas, dingin, pinggang juga panas. Kemudian yang kayak kram, gimana sih kalau kram? Terus pipis juga ada rasa sakit. Sampai akhirnya saya pulang di hari ketiga, hari keempat untuk rencana kontrol. Dan setelah kontrol saya cerita ke dokter, "Dok, ini kenapa ya habis operasi saya narik ternyata ada rasa sakit." Padahal saya minum udah coba untuk ya tidak-tidaknya 1,5 liter minum setiap hari supaya seperti yang kata dokter bilang, pipisnya lancar, juga tidak ada penyumbatan lagi. Dan dikatakanlah ternyata ya apabila kita naik atau bawa mobil pakai AC itu katanya itu akan lebih cepat kering atau ibaratnya lebih cepat dahaga, sehingga kalau misalnya kita jangankan habis operasi lah ya, hari-hari biasa itu harus lebih banyak minumnya. Kenapa? Itu pakai AC itu cuma katanya lebih cepat keringnya. Jadi harus lebih banyak lagi minumnya kata dokter. Diusahakan minumnya lebih banyak. Kalau biasanya 1,5 liter ya mungkin setidaknya diusahakan sampai 3 liter air minum ya. Karena memang kondisinya saya pasca operasi dan pengobatan atau penyembuhan untuk supaya tidak ada lagi penyumbatan. Dan jangan sampai nahan pipis, itu yang paling utama. Itu yang harus dihindari. Jadi bisa mungkin sebelum atau sesudah narik atau mengantarkan penumpang ya harus kencing. Seperti itu. Memang sih dokternya menyarankan untuk pakai kateter terus, tapi saya nolak. Ya mau kali kan, ibarat kata narik bawa kantong kateter ya kan, kagok lah gitu. Seperti itu. Jadi ya itulah pengalaman saya. Ibarat kata dapat penyakit, cobaan, ujian, kemudian setelah itu dioperasi dan masih memberanikan diri langsung narik.
Tapi nggak apa-apa ya. Ini adalah sebuah cerita yang mungkin ada manfaatnya untuk kalian semua, untuk kita semua ya. Jadi saya hanya bisa mengatakan apabila ada baiknya mohon diambil, kalaupun buruknya mohon untuk jadikan pelajaran dan untuk dihindari oleh kita semua. Semoga pada video kali ini mengandung manfaat untuk kita semuanya. Dan sekali lagi saya tekankan kepada rekan-rekan semuanya, jaga kesehatan, jaga prokes utamanya. Pada saat ini memang banyak sekali penyakit. Jadi tetap semangat dalam mencari nafkah. Jangan lupa jaga kesehatan. Dan salam satu jalan.